Halo, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Selasa, tanggal 10 bulan November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, kalau kita lihat di sini, tema yang pertama keluar adalah kita mungkin harus berpindah ke tempat lain di mana kita bisa berkembang lebih jauh, dan ini adalah hari di mana informasi kita sudah melewati satu fase ke fase lain, ya mungkin di dalam pekerjaan, mungkin dalam hubungan, mungkin saja ketika sudah dikatakan, sudah diucapkan, sudah diakatkan, maka memang kita punya kesempatan untuk berkembang lebih lanjut dari situasi di mana sebelumnya kita juga sudah pernah berkembang di tempat yang berbeda. Oke. Kalau dari Secret Destiny ini yang keluar adalah passion. Jadi saya yakin bahwa kalaupun ini resonate dan kita memang punya satu komitmen untuk tumbuh dan berkembang di satu tempat, mungkin tempat yang sama tapi dengan cara yang berbeda atau apapun itu, ini bukan hal yang mudah, dan oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Dan kalau kita menghadapi masalah dan belum ada yang paham bagaimana cara menyelesaikan masalah, kamu hanya perlu melihat ke dalam diri, tanyakan kepada diri sendiri, menurutmu, ya, ngomong ke diri sendiri, menurutmu seharusnya yang terbaik bagaimana? Kamu kan sudah pernah belajar situasi seperti ini, enggak sama persis, tapi sudah tahu gimana kira-kira ke depan antisipasimu. Ya, jadi retreat dulu. Retreat itu lebih bukan kita langsung mencari sesuatu, memaksakan menemukan informasi dari luar, tapi lebih retreat masuk ke dalam diri sendiri. Nah, di sini ada 3 kartu yang jumping. Pertama adalah awakening, dan saya yakin awakeningnya itu sudah terjadi, ya. Kemudian yang kedua adalah abundance, berarti barangkali memang hari ini adalah tentang bagaimana menjawab hal terkait dengan harta, material, kekayaan, kecukupan, batin, ataupun material. Tapi kalau saya melihatnya mungkin ini lebih material, dan kita mencari inspirasi itu ketika bersendiri. Kita lihat penggambarannya di sini, dia ada di gunung dan sendiri dia melihat ke atas. Jadi memang sepertinya apapun ini jadi informasi yang datang dan mengajak kita untuk berkembang di sesuatu tempat, jadi satu tempat yang baru, itu semua sebenarnya tergantung kembali kepada diri kita. Kita lihat di sini bulan ada di Virgo, dan Virgo adalah tentang energinya melihat detail data. Jadi memang mencari inspirasi sepertinya adalah melihat pengalaman masa lalu. Data itu datangnya dari masa lalu di mana kita punya kemampuan untuk melakukan analisis, melihat data, menempatkan, mengatur data sehingga dia punya makna buat kita untuk mengambil keputusan. Dan karena dia trine dengan Uranus, maka data itu yang temuannya atau maknanya kita temukan berikutnya itu punya kesempatan untuk mengubah cara pandang kita, cara kita memahami sesuatu. Dan kalau kita lihat secara lebih detail di chart ini, ya, bulan conjunction dengan Vesta. Artinya kita punya satu ikatan dengan institusi, kelompok, keluarga besar, tapi ada identitas yang lebih besar di situ, dan ini digambarkan dengan pohonnya ini. Dan ini sepertinya energi masa lalu, ataupun kalau kita bawa ke sekarang, ini mungkin kita berubah cara pandangnya yang biasanya kita sepenuhnya devote, ya, sepenuhnya kita mencurahkan pikiran, keyakinan kita pada satu kelompok atau satu identitas tersebut. Sekarang itu waktunya seperti kita, apa iya ya? Jangan-jangan kemarin sebenarnya, ya, hal seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini dia masih, karena ini kan
lebih besar kisarannya. Dia masih oposisi dengan Ceres, dan oleh sebab itu barangkali memang ada kaitannya dengan pemasukan, keuangan, materi. Dan dia juga oposisi dengan Neptunus yang retro. Jadi memang di sini ada satu periode di mana kita berpikir beyond, lebih jauh daripada apa yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada informasi lain ya, kemarin bulan dengan North Node itu mengarah yodnya ke arah dimana kita harus berpikir etis. Kesimpulannya itu. Nah, hari ini sebenarnya ada 2 yod ya. Yod pertama adalah antara North Node dengan Mars. Ujung tombaknya ada di matahari dan Juno. Artinya kalau kita punya satu hasrat begitu besar untuk mencapai impian kita, maka pastikan hubungan kita dengan tujuan kita tadi, itu sudah mendapatkan informasi yang lengkap. Matahari yang conjunction dengan Juno. Kita jelas hubungan ini bentuknya kayak apa. Kalau kita bicara tentang kontrak ini bicara tentang, jadi kedepannya kamu mesti ngapain, hubungan kamu dengan dia, itu apa aja kewajiban, tanggung jawab, dan hak yang akan kamu terima. Itu pertama. Yang kedua, ada yod yang lain antara matahari dengan Juno yang lagi conjunction dengan semua yang planet berat ini ya, Jupiter, Pluto, dan Pallas Athena itu tambahan. Itu yodnya ke arah North Node. Maka informasi kedua sebagai tips hari ini adalah pastikan semua yang terbaik untuk masa depan. Hubungan ini harus merupakan hubungan, atau kalau kita lihat kembali ke penggambaran ini ya, kan ini kontrak ya, kontrak yang ini adalah sesuatu yang membangun diri kita, untuk masa depan, di mana menempatkan kita pada jalur pengembangan diri, mencapai misi hidup kita. Itu informasi yang kedua dari chart tadi. Kalau kita lihat dari tarot hari ini, oke. Kita lihat yang sebelah kanan, outcome-nya adalah Eight of Swords. Artinya, barangkali memang karena begitu jauh yang kita sedang bahas hari ini, jangan buat keputusan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan semuanya. Ten of Wands. Semuanya, semua aspek dari kalau kita memang berurusan dengan kontrak, kita lihat kata demi kata dari ujung sampai ujung. Ya, karena pada saat ini kita memang sedang the hangman itu, kita sedang melihat dengan cara pandang berbeda. Kalau kita tulis gini, artinya apa? Oke, dan memang masalahnya King of Wands terbalik adalah ketika kita melihat kontrak, kita tahu bahwa oh ini adalah dasar dari satu hubungan, dan kita tanpa melihat detail, oh hubungan ini bagus maka aku langsung tanda tangan, jret. Itu adalah tantangannya. Tapi hari ini dibilanginnya nggak begitu. Jangan langsung tanda tangan, keburu nafsu tanda tangan, karena kamu memang udah pengen banget kan? Iya, dan memang ini akan memenuhi beberapa kebutuhanmu, iya. Tapi lihat lagi, please, recheck. Lihat dari ujung sampai ujung, dan barangkali ada yang harus diperbaiki. Ya, itu yang muncul hari ini informasinya, karena kita sudah membawa dari bulan yang conjunction dengan Vesta, kita tuh udah gak pikir panjang lagi. Dari dulu juga aku sudah bagian dari identitas itu. Jadi kenapa aku harus berpikir 2 kali? What's wrong gitu loh. Apa yang ada yang berubah dengan saya? Iya, ada yang berubah. Bulan yang trine dengan Uranus mengajak kita untuk berpikir lagi, evaluasi lagi, dan bulan ada di Virgo. Ini memang sungguh energinya untuk kita memeriksa secara teliti apa yang kita baca hari ini, karena itu punya pengaruh untuk masa depan kita. Situasinya higher vision ya, tadi kita melihat dengan jarak. Jadi kalau jarak itu artinya kita tidak mengambil sentimen sebagai pertimbangan utama. Karena kalau sentimen pertimbangan utama, it doesn't matter mau bagus mau jelek, aku suka titik.
Enggak, hari ini jangan begitu. Challenge-nya adalah courage. Ya, jadi kan kalau kita udah suka, udah sentimen positif terhadap sesuatu, terus kalau kita mundur, ya tadi patient, ya mundur sedikit, itu kan yang biasanya sama kita, kenapa lu udah nggak sayang lagi sama aku? Kenapa? Emang kamu udah nggak mau lagi di perusahaan ini? Kenapa? Apa ada masalah? Kenapa kamu meragukan kita? Kamu udah biasa di sini kan? Hal seperti itu. Nah, solusinya adalah caring. Caring itu maknanya yang saya tangkap di sini adalah iya kita paham posisinya dia bahwa kita second opinion terhadap diri kita. Jadi kita berempati bahwa dia akan merasa agak dijauhkan dari diri kita. Kita care, kita paham bahwa itu adalah reaksi utama. Tetapi advice-nya adalah kita lihat hubungan ini membawa apa, pengaruh apa kepada saya yang masih harus diperbaiki. Ya, hubungan kerja kan misalnya gajinya kurang. Kurangnya mungkin nggak seberapa, tapi itu pengaruh. Karena apa? Karena kekurangan itu menunjukkan penghargaan terhadap hasil kerja kita yang sudah sungguh-sungguh. Itu salah satu contohnya. Outcome-nya adalah kita sebenarnya punya power. Karena hari ini kontrak itu datang, kita yang mau tanda tangan. Kalau kita tidak mau tanda tangan, itu adalah hak kita. Kita yang punya keputusan. Dan kita tidak bisa tanda tangan kontrak hanya karena kita kasihan sama dia. Karena pengaruhnya bukan hanya buat dia, tetapi juga buat diri kita sendiri. Oke, Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.